memberikan kehidupan lebih baik. Insya Allah, Prudential Syariah memberi manfaat lebih. Hari-hari kami lalui dengan membantu memberikan solusi, melindungi masa depan banyak orang. Penting bagi Prudential untuk selalu mendengarkan Anda. Karenanya, kami hadir untuk semakin membuka akses yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan solusi keuangan Anda. Menurut saya, menjadi agent Prudential lebih dari sekadar kaya. Karena di sini saya bisa membantu para nasabah untuk merencanakan masa depan yang terbaik. Selain itu, Prudential juga memberikan apresiasi tinggi bagi kami para agent. Reward yang diberikan oleh Prudential luar biasa. Saya happy menjadi agent Prudential. Awalnya saya nggak merasa perlu asuransi karena saya selalu merasa sehat-sehat saja. Apalagi saya nggak pernah sakit. Jadi berasa rugi bayar premi tiap bulan. Untung saya mendengarkan sahabat saya, jadi saya nggak jadi tutup. Waktu saya kena serangan jantung, baru deh berasa banget gunanya punya asuransi. Di Prudential, saya bisa memahami banyak hal, sehingga saya bisa memberikan yang terbaik. Tak hanya bagi perusahaan, tapi juga orang-orang di sekitar saya. Dan menurut saya, itu yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih profesional. Selama 20 tahun, kami terus mendengarkan dan memahami Anda, nasabah kami. Kami terus bekerja dan berinovasi agar dapat memberikan layanan terbaik sesuai kebutuhan Anda dan keluarga Indonesia. Mendengarkan Dan memahami cara kami memberikan solusi terbaik Bagi Anda, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda selama lebih dari 20 tahun yang sangat ternilai dari kami, dan telah menjadikan Prudential sebagai perusahaan asuransi jiwa pilihan di Indonesia. Selalu mendengarkan dan selalu memahami inspirasi kami untuk masa depan yang terbaik bersama Anda. Prudential, always listening, always understanding. Raih masa depan yang lebih cerah bersama Prudential. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Yang menjawab pagi itu pasti sudah agent. Kenapa kok kita pakai salam pagi? Karena pagi itu identik dengan segar, identik dengan suasana yang baru ya. Oke, perkenalkan saya Johnny Johnson. Hari ini kita akan mendengarkan tentang peluang bisnis di Prudential ya. Oke, Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu yang sudah pernah tahu Prudential? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Andrian mungkin tahu? Nggak tahu? Yang tahu dikit-dikit tentang Prudential apa? Perusahaan asuransi. Oke, betul. Jadi siapa tahu kita ini? Nah, Prudential itu merupakan perusahaan public limited company, gitu ya, PLC, yang berpusat di London. Nah, oke. Perusahaan ini merupakan jasa keuangan internasional yang ada di Inggris, Eropa, kemudian Amerika Serikat, dan di Asia. Dan didirikan 1848. Sudah berapa tahun kira-kira kalau 2018 dikurangi 1848? Berapa tahun Bapak Ibu? 100? 180? 100 berapa? Ya, intinya sudah melewati perang dunia pertama, melewati perang dunia kedua, dan berbagai krisis ekonomi tetap bisa bertahan. Perusahaan yang bertahan di berbagai krisis ekonomi, melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia. Nah,
Bapak Ibu, pengelolaan dananya itu 496 miliar pound sterling gitu ya. Jadi duitnya sangat besar, sangat banyak Bapak Ibu. Nah, wilayah operasionalnya ini, kemudian di sini dan di sini. Wilayah operasionalnya ada di Inggris Eropa menggunakan MNG Investment, kemudian di Asia Spring Investment, kemudian Jackson National Life Company, karena di Amerika sudah ada Prudential. Oleh karena itu Prudential London mengakuisisi Jackson National Life Insurance Company. Nah, Bapak Ibu tentu pernah tahu tentang tragedi Titanic. Nah, waktu itu kapalnya karam sehingga menewaskan banyak orang. Beberapa dari mereka adalah nasabah Prudential. Mereka diberikan santunan oleh Prudential sebanyak 292 orang dengan jumlah 12.834. Ini pada tahun 1912. Ini uang yang cukup besar Bapak Ibu pada saat itu. Nah, Prudential Corporation Asia, tadi kan Inggris Eropa masuk di Asia. Ini pusat ini ada di 14 negara, 27 perusahaan, telah berdiri dari 80 tahun. Di mana saja? Di Uni Emirat Arab, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, China, Korea, Jepang, dan Filipina. Jadi merupakan perusahaan yang berkembang ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Oke, Bapak Ibu, untuk pengelolaan dananya, Prudential menggunakan Asian Asset Management Business yang dikelola oleh Spring Investment dulu. Namanya pengelolanya Prudential, sekarang mulai diekspansi secara global, diganti dengan Spring Investment. Dana yang dikelola 128 miliar US dollar. Nah, sekarang kita cerita tentang PT Prudential Life Assurance. Masuknya tahun 1995, berdiri 1995 ke 2018, berapa tahun Pak Yohanes? 23 tahun. 23 tahun. Jadi kalau sebuah perusahaan itu sudah 23 tahun dia bisa bertahan, merupakan perusahaan yang solid, perusahaan pengelolaan keuangannya bagus, pengelolaan manajemennya bagus. Bapak Ibu bisa lihat di beberapa flyer di bawah, mungkin bisa kelihatan penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Prudential. Tadi Bapak Ibu lihat video yang menyatakan mendapatkan penghargaan dari berbagai media. Nah, pioner pengembangan dalam unit link. Unit link itu gabungan antara asuransi dan investasi, ngelola apa saja, dana warisan, dana pensiun, dana kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki 394 kantor pemasaran mandiri, artinya seperti ini kantor pemasaran mandiri yang Bapak Ibu hadiri sekarang ini merupakan kantor pemasaran mandiri. Jadi di Prudential itu ternyata ada bisnisnya, nanti akan dijelaskan oleh pemilik kantor di tempat ini bagaimana cara mendapatkan peluang bisnisnya. Salah satunya yaitu dengan memiliki kantor pemasaran mandiri. Nah, Bapak Ibu melayani 2,5 juta nasabah. Tadi kan 24 juta itu yang seluruh dunia. 10% diambil oleh Prudential. Merupakan satu kebanggaan. Kenapa? Karena perusahaan ini bisa ngambil 10% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Maksudnya di PT Prudential atau Prudential Life Company. Nah, kalau Bapak Ibu pernah tahu, untuk sebuah perusahaan itu bisa eksis, bisa berkualitas, memiliki aset manajemen atau kinerja yang baik, tentu saja perlu beberapa penghargaan. Ini Prudential mendapatkan penghargaan terus, mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2017 kemarin. 2018 sudah dapat penghargaan, tapi kita akan bukukan di tahun 2019. Nah, penghargaannya apa saja? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat. . 1
Nah, penghargaannya banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau searching, ada di www.Prudential Life Assurance. Setelah ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana cara berbisnis di Prudential. Jadi kita di Prudential bukan cuma sekedar jual asuransi, tetapi ada bisnisnya. Dijelaskan oleh Bapak Kanho, Registered Financial Planner, sebuah gelar edukasi dari seorang perencana keuangan. Beliau berlatar belakang sarjana teknik mesin ITS. Jadi sarjana teknik mesin pun bisa bergabung di Prudential. Latar belakang apapun bisa Bapak Ibu. Seorang engineer dan pengalaman sebagai distributor MLM. Pengalaman atau karir di Prudential antara lain 2006 beliau bergabung menjadi agent. 2007 mendapatkan promosi unit manager. Tahun 2008 senior unit manager, 2009 agency manager, 2011 beliau mendirikan Harvest Agency yang ada di Surabaya di kantor ini. Seorang senior agency manager. Seorang senior agency manager berarti memiliki beberapa agency manager. Nah, di tahun 2013 mendirikan di Harvest Mojokerto. Di tahun 2014 mendirikan Harvest Agency di Sidoarjo. 2017 meraih promosi Agency Director. Nah, penghargaannya perjalanan ke luar negeri sendiri, perjalanan ke luar negeri berdua, dan perjalanan elit. Elit itu artinya perjalanan lebih awal saat itu. Nah, kita akan melihat Sunday Punch-nya ya. Kesuksesan bisa diraih oleh siapapun juga asal mau berjuang. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan Kanho, seorang pengusaha sukses di bidang jasa keuangan. Memiliki orang tua seorang pengusaha membuat masa kecil yang serba berkecukupan. Namun semuanya berubah ketika dia memasuki masa remaja. Karena usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Bahkan sejak kelas 1 SMA, dia telah ditinggal meninggal oleh sang ayah dan ibunya yang harus bekerja keras, bahkan rela menjadi seorang TKW. Kondisi sulit yang menimpa keluarganya pada saat itu membuat dia memiliki tekad yang kuat, yaitu kelak dewasa harus jadi orang sukses. Kesempatan untuk dapat kuliah di teknik mesin ITS tentunya tidak disia-siakan, karena Kanho meyakini bahwa memiliki pendidikan yang baik adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang baik. Kanho sempat berkarir sebagai seorang engineer di perusahaan asing, di antaranya bergerak di bidang gas dan manufaktur. Namun, suatu saat, melalui sebuah buku, wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal nekat, dia memulai berbagai usaha, di antaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Dan satu persatu impiannya mulai bisa terwujud.
Tak berhenti pada kesuksesan pribadinya, Kennedy juga banyak membantu orang lain untuk menjadi pengusaha sukses dengan cara aktif memberikan motivasi dan pelatihan bisnis di berbagai forum dan acara. Oke, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasannya. Saya panggil Bapak Kanho. Boleh Kakak? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ada yang masih canggung? Oke, teman-teman, saya ucapkan selamat datang di acara DOP ya. Saya ingin tahu siapa di ruangan ini yang sudah punya polis prudensial, ada? Sudah ada? Oh, Ibu sudah punya. Oke. Yang Bapak belum punya ya? Sama-sama Andri ya? Belum punya ya? Oke. Teman-teman, mungkin selama ini Anda tahunya prudensial adalah menawar, kalau ketemu orang prudensial, mungkin selama ini mereka nawarkannya polis asuransi ya. Nah, tapi prudensial sebetulnya nggak cuma nawarin polis asuransi, tapi dia juga menawarkan semua peluang usaha untuk kita semua. Jadi hari ini ringkas saja, saya nggak suruh Anda beli asuransi, tapi saya mau kasih Anda justru satu peluang usaha yang luar biasa yang ada di prudensial ya. Oke. Nah, usahanya seperti apa sih? Nah, sebelum saya panjang lebar cerita tentang usahanya seperti apa, Bapak Ibu, saya akan cerita dulu kenapa sih kok kita kepengen berbisnis ya, kenapa kok kita ini harus bisnis seperti itu. Nah, Bapak Ibu setuju nggak bahwa kita di rumah ini pasti kepengen hidupnya ini sukses? Setuju. Ada rencana tahun 2018 ini saya kepengen gagal, ada? Nggak ada. Kalau ada perlu dipegang jidatnya dan jangan pada anak gitu ya, stres. Pasti semua orang kepengen sukses ya. Kita kerja keras juga kepengen sukses. Bahkan kita kasih nasihat sama anak kita ya, yang sudah berkeluarga, kasih nasihat kepada anak, nak sekolah yang pinter, besok-besok jadi orang apa? Orang sukses. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, sering kita ucapkan kata sukses, tapi sebetulnya sukses ini apa? Menurut Anda, apa itu sukses? Dapat cewek cantik. Jangan tegang ya Bapak Ibu ya, kita santai aja ya, kita satu keluarga. Apa kira-kira menurut? Apa itu sukses? Kita bisa berguna untuk sesama. Bisa berguna untuk sesama. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Dan jawabannya udah bisa ketebak, ini masih orang baik-baik ya. Bisa berguna untuk sesamanya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Sukses apa Pak? Nggak tahu. Bapak ini sungkan-sungkan ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau saya tanya satu persatu ya jawabannya berbeda-beda, betul ya? Setiap orang punya pemahaman yang dengan kata sukses ini berbeda-beda. Tapi kalau boleh saya simpulkan, ya, sebetulnya sukses itu sederhana, Bapak Ibu. Kita bisa dikatakan diri kita ini sukses ketika cita-cita kita atau impian kita ini bisa menjadi kenyataan. Setuju nggak? Setuju ya? Ketika seseorang kepengen cita-citanya, impiannya, Pak saya tuh kepengen apa misalkan beli rumah, nah akhirnya tercapai, berarti kan bisa dikatakan sukses, ya? Sukses itu tidak harus tunggu jadi miliuner baru sukses, enggak seperti itu Bapak ya. Ketika keinginan kita satu persatu mulai tercapai, sebetulnya kita sudah menempuh kesuksesan demi kesuksesan. Setuju Bapak? Nah sebetulnya kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan, ya. Nah saya sering ikut seminar, saya sering baca buku. Ya para penulis buku, para pembicara seminar, mereka selalu mengatakan hal yang sama. Ya, walaupun dari narasumber yang berbeda. Apa? Mereka selalu ngomong bahwa orang-orang yang sukses selalu berangkat dari punya impian atau punya cita-cita yang besar. Ya. Jadi mereka hari ini bisa sukses karena dulunya sebelum mereka jadi orang sukses, mereka itu punya cita-cita besar dulu. Mereka punya impian yang besar. Makanya hari ini mereka bisa sukses. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu jangan pernah takut untuk punya impian. Oke? Kalau Anda pernah punya impian, Pak, saya kepingin jadi orang sukses, saya kepingin punya ini, punya itu, pernah pergi sini, pergi situ. Oke, jangan itu hilang Bapak Ibu. Ya, jangan dikubur. Tapi Anda terus diingat karena itu modal Anda untuk menjadi orang sukses. Setuju nggak Bapak Ibu? Halo, setuju nggak? Jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, pasti kalau saya tanya impiannya apa macam-macam, betul nggak?
Ya, tapi kurang lebih setiap orang pastilah kalau ditanya, Pak, Bu, pengen nggak sih punya penghasilan yang besar? Jawabannya apa kira-kira? Mau. Halo? Pengen nggak? Atau kepengennya UMR terus? Hah? Ada yang kepengen penghasilannya UMR terus? Nggak ada. Pasti semua kepengen punya penghasilan lebih baik. Setuju ya? Oke. Pasti semua orang kepengen punya rumah sendiri, ya? Nggak pengen jadi kontraktor terus. Tahu kontraktor? Kontrak sana, kontrak. Kontrak sana, kontrak sini. Setuju Bapak Ibu? Apa sih pengen punya rumah? Ya kan? Pengen punya rumah sendiri, ya kan? Kalau yang sudah punya rumah, pasti pengen punya rumah yang lebih bagus lagi, lebih lebar lagi, betul nggak? Nggak kepengen tinggal di rumah yang RSSSS. Nah, tahu nggak itu? Apa nih? Nggak tahu. Rumah sangat sempit sekali, selonjor saja sulit Bapak Ibu ya. Nah itu, sumpah Bapak Ibu ya, udara rumah yang sempit mau bernafas saja royoan gitu ya udaranya ya, seperti itu. Oke, ada yang bilang, Pak saya pengen punya mobil, ya kan? Sudah bosan naik motor. Ya, atau punya mobilnya pengen ganti yang lebih bagus, yang lebih layak, ya kan? Ada yang ngomong, Pak, saya tuh kepengen jalan-jalan keluar negeri, bosen, ya. Kemarin waktu Lebaran, Pak, ya, bosen jalan-jalannya sekitar Malang, terus Batu, terus bosen sekali-sekali ngajak keluarga saya jalan-jalannya keluar negeri, ya kan? Ada yang ngomong, Pak, saya tuh kepengen anak-anak saya bisa sekolah sampai S1 minimal, kalau perlu bisa S2, S3, dan masih banyak lagi. Tapi kurang lebih kira-kira Anda masih punya cita-cita seperti ini? Kurang betul nggak Pak? Betul. Halo, setuju? Setuju ya? Bahkan mungkin lebih banyak lagi daripada ini. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kira-kira Anda kepingin nggak apa yang saya tampilkan di depan ini bisa terwujud? Halo? Oh, kayaknya malu-malu. Nah, saya cuma tanya kepingin apa enggak. Saya kan nggak ngasih. Kepingin nggak Bapak Ibu? Pengen ya, Anda pengen ya? Pengen ya, oke. Nah kalau kita kepengen, ada beberapa pertanyaan penting yang Anda harus bisa jawab pada malam hari ini. Ya, kalau Anda serius kepengen, ya. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa harga yang harus dibayar? Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau hari ini ada orang ngomong, Pak, saya tuh kepengen punya mobil. Ya terserah mereknya apa. Misalkan saya ambil contoh Kijang Innova. Nah, Anda harus tahu, Bapak Ibu, Kijang Innova yang Anda incar ini harganya berapa? Itu penting. Ya, supaya Anda tahu berapa ukuran dari impian Anda ini. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau hari ini Anda pengen punya rumah, pertanyaan saya, pengen punya rumah di mana? Oh, Anda sebutin satu perumahan tertentu. Pertanyaan saya, berapa harga rumah di perumahan tersebut? Di tipe rumah yang Anda ingin beli, Anda harus tahu, Bapak. Ya, jadi sebetulnya sebagian besar, memang tidak semuanya, tapi sebagian besar impian-impian itu bisa di-convert, bisa tahu, diukur berapa harganya, supaya Anda tahu berapa ukuran impian Anda. Ya, nah jadi mulai sekarang, Bapak Ibu, kalau Anda ingin punya rumah, ya, meskipun hari ini belum ada rencana beli, ya. Jangan sungkan-sungkan datang ke pameran minta brosur. Jangan sungkan-sungkan. Ya, berlagaklah seolah-olah udah mau beli rumah. Tanya-tanya gitu ya. Pak, DP-nya berapa, cicilannya berapa? Percaya sama saya, mereka nggak bakal curiga. Oke? Mereka nggak bakal tanya, habis itu acaranya prudensial ya, kok tanya-tanya begini. Ya, nggak mungkin tanya begitu Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau ada pameran mobil, tanya sama salesnya. Ini mobilnya berapa, tipe yang ini. Ya kan? Kalau perlu test drive. Wah, ya. Walaupun Anda belum ada rencana beli sekarang. Nah, itu yang saya lakukan dulu Bapak Ibu. Ya, saya cari tahu berapa harga dari impian saya. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, kapan Anda ingin mewujudkannya? Nah, ini penting. Ya, kalau orang ditanya, Pak, kepingin nggak sukses? Pasti jawabannya apa? Kepingin. Tapi pertanyaan berikutnya, kapan mau jadi sukses? Nah ini biasanya orang susah jawab, betul nggak? Jawabnya gimana? Ya nanti kalau Tuhan kasih rezeki, betul ya? Nah sebetulnya ini jawabannya, kedengarannya jawabannya orang bijak. Tapi sebetulnya ini jawaban dari orang yang tidak tahu atau belum berani menentukan batas waktu dirinya. Nah Bapak Ibu, kalau Anda serius, kalau Anda serius, kepengen tadi yang punya rumah, punya mobil dan sebagainya itu terwujud, Anda harus berani menetapkan batas waktu. Kapan?
Pak saya pengen punya mobil. Oke, mobil apa? Kijang Innova. Harganya berapa? 300 juta. Kapan belinya? 2 tahun lagi. Nah, itu baru luar biasa. Ya. Nah, kenapa kok kita perlu kasih batas waktu? Supaya kita ini lebih serius terhadap impian kita. Betul Pak? Setuju? Iya. Ya kan? Supaya kita ini lebih serius. Supaya kita ini mengusahakannya lebih sungguh-sungguh Bapak. Kalau kita cuma ngomong kepengin dan tidak ada batas waktunya, pasti Anda tidak akan terlalu serius untuk mengusahakannya. Ya. Nah, nanti di lain kesempatan saya akan cerita banyak tentang impian-impian itu, ya. Bagaimana kita menetapkan batas waktu dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah menetapkan kapan waktunya, sudah tahu harganya, sudah tahu kapan waktunya, pertanyaan 3. Nah, ini yang mau jadi fokus pembicaraan kita malam hari ini. Bagaimana caranya? Kalau Anda ingin punya mobil dalam waktu 2 tahun seharga 300 juta, misalkan seperti itu, caranya bagaimana? Nah, ini menarik. Anda ingin tahu nggak kira-kira? Ingin. Ah, ya benar nih. Kepingin banget. Oke ya. Jangan dekat-dekat misalnya lagi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita tanya bagaimana caranya? Sebetulnya kita ini lagi membahas tentang pekerjaan. Setuju Pak? Tentang pekerjaan. Nah, di dunia ini banyak sekali pekerjaan, ya, berbagai macam pekerjaan. Ribuan jenis pekerjaan. Tapi kalau dikerucutkan, sebetulnya ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah kita bekerja untuk orang lain, alias jadi apa Bapak Ibu? Karyawan. Setuju? Yang kedua, kita bekerja untuk diri sendiri, alias buka usaha, bisnis. Setuju ya? Nah, kita akan lihat nih. Kalau kita misalkan pakai cara jadi karyawan, kira-kira bagaimana bisa mewujudkan nggak impian-impian kita? Kan seperti itu ya. Kalau kita berbisnis, kira-kira juga seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke? Oke, kita bahas yang pertama dulu. Bekerja untuk orang lain. Bapak Ibu, jadi karyawan. Nah, ini saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh. Misalkan hari ini kalau ada orang jadi karyawan, tahun 2018 ini, gajinya 5 juta. Gajinya ini ya. Setahu Anda, orang naik gaji itu setahun berapa kali? Biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Loh, luar biasa Pak, di perusahaan mana itu Pak? Kayaknya aku sudah mulai tertarik ini ya, langsung kaget ya. Ibu, berapa kali? 1 tahun 12 kali. Naik gaji, setahun berapa kali? 2 tahun sekali. Oke, ada 2 tahun sekali. Kalau menurut Anda udah pernah kerja? Belum pernah. Oke. Secara umum ya, kita ngomong secara umum. Biasanya orang kerja itu setahun sekali, setuju nggak? Halo? Rata-rata setahun sekali, betul ya? Kalau Bapak yang tadi 3 bulan sekali itu luar biasa sekali ya. Saya curiga jangan-jangan ini perusahaannya ada bau mertua ini ya. Ini perusahaannya mertua. Oke, biasanya setahun sekali, betul ya? Oke, berapa persen? 10%. Setuju Bu ya? 10%. Oke. Berarti kalau kita 10%, kurang lebih seperti ini dong pergerakannya, betul nggak? Tahun 2018 5 juta, 2019 5,5 dan seterusnya. Berarti sebetulnya kalau kita sudah tahu setahun sekali naik gaji sekali dan rata-rata 10%, kita harusnya bisa ngitung. Kita sudah bisa prediksi sebetulnya bahwa 5 tahun kalau kita kerja di perusahaan tersebut, ya, kita sudah bisa tebak kira-kira gaji kita peningkatannya seperti apa, betul nggak? Ya, nah, jadi kalau hari ini bagi yang Anda mungkin masih kerja sama orang, Anda yang bisa hitung kira-kira 5 tahun dari sekarang kalau Anda tetap kerja di perusahaan yang sama, berapa sih income Anda 5 tahun lagi dari sekarang? Setuju? Dan Anda sendiri yang bisa menilai, bukan saya. Saya tidak berhak untuk menilai. Anda yang bisa menilai. Dengan penghasilan 5 tahun dari sekarang, bisa nggak mewujudkan impian-impian yang tadi Anda inginkan? Ya, saya nggak tahu impian Anda di apa, pastinya. Bisa nggak? Nah, itu yang Anda tahu jawabannya. Ya, nah konsekuensinya seperti ini. Ya, nah ini jadi karyawan. Oke? Yang kedua,
kita bisnis. Ya, kita ambil cara yang kedua, bisnis. Nah, kalau kita bisnis, Bapak Ibu, ada satu buku yang menarik. Ya, saya baca buku ini ketika sudah lama sekali. Saya baca buku ini tahun 2006. 2003. Ya, 2003 saya baca buku ini. Saya baca buku ini tahun 2003. Jadi sudah 15 tahun yang lalu saya baca buku ini. Nah, saya masih ingat ada di salah satu halaman buku ini, si penulis buku mengatakan seperti ini. Dalam 5 tahun pertama, orang yang buka usaha, terserah dia mau usaha apa, ya, 80% tutup. Jadi misalkan hari ini ada 100 orang di kota Surabaya ini yang buka berbagai macam jenis usaha. Jual bakso, ya, buka salon potong rambut, ya, jual bisnis laundry, macam-macam gitu kan, ada 100 orang. 80%, 5 tahun kemudian dari 100 orang ini tutup alias bangkrut. Ya. Berarti sisa berapa? 20. Betul ya? Nah, 20 yang bertahan ini di 5 tahun yang kedua ternyata 80%-nya tutup lagi. Kalau 20, 80%-nya berarti berapa? 16. Betul ya? 16-nya tutup. Sisanya berapa? Sisanya tinggal berapa? 4. Artinya kalau hari ini ada 100 orang yang buka usaha berbagai macam jenis bidang, 10 tahun kemudian hanya sisa 4 orang yang akan tetap bertahan dan mereka sukses. Dari angka perbandingan ini, dari persentase ini, kita bisa menyimpulkan ternyata lebih banyak yang gagal daripada yang sukses. Hanya 4%. Oke? Pertanyaannya, kok bisa ya Pak ya orang buka bisnis yang berhasil cuma 4%? Oke, kenapa? Karena dalam bisnisnya ada tantangannya. Tantangan yang pertama kira-kira apa? Oke, orang kalau bisnis kira-kira yang Anda pikiran pertama kali apa? Bisnis yang Anda pikiran pertama kali apa? Gitu. Halo? Oh? Oke, kayaknya malu-malu ya jawabannya. Atau rotinya kurang banyak kayaknya ya. Oke, yang pasti pikiran pertama adalah modal. Ya, itu tantangan pertama. Pak, modalnya dari mana? Setuju nggak? Modalnya dari mana? Kalau kita punya bisnis yang besar, ya modalnya juga harus makin besar. Setuju? Setuju ya? Nah, modal ini bisa dari modal sendiri, bisa kita minjam dari bank, bisa juga dari investor. Ya, tapi jelas modal ini jadi tantangan tersendiri buat kita. Yang kedua, butuh keahlian dan sistem. Ya, kalau hari ini Anda memutuskan, Pak, saya mau jual martabak, ya Anda harus punya keahlian menjual martabak, betul nggak? Nah, kalau Anda mau jual martabak tapi nggak ngerti tentang martabak, wah ya, jadinya jembleng Bapak Ibu, ya kan repot, ya kan? Setuju nggak? Nah, dan kalau Anda ingin punya bisnis yang bagus, yang bisa bertumbuh, Anda tentunya harus punya sistem. Ya, nah, membuat sistem ini juga nggak gampang. Ya, saya punya seorang teman saya ini mantan pegawai sales, jadi dia seorang sales bahan cat mobil. Ya, jadi kalau Anda tahu cat mobil di bengkel atau di repair, tabrakan besok diperbaiki, nah dia supply catnya. Dia pegawai yang pada satu saat merasa pengalaman bekerjanya sudah cukup, dia memutuskan untuk buka usaha sendiri di bidang yang sama sesuai dengan pengalaman kerjanya. Dan Anda tahu apa yang dikeluh kesahkan? Dia ngomong, tak pikir kalau kerja sendiri itu lebih enak. Ternyata lebih sorong, ya. Saya tanya, sorongnya kenapa? Kan enak kerja sendiri, kamu udah jadi bos. Ya mau gini, dulu waktu saya kerja sendiri, saya jadi marketing. Yang saya pikirkan setiap hari cuma apa? Cari order, selesai. Bos cari target, saya cari order. Betul ya? Begitu hari ini saya buka usaha sendiri, saya nggak bisa cuma mikir cari order. Saya juga harus mikir tentang supplier. Betul nggak? Saya juga harus mikir tentang stok barang. Saya juga mikir tentang gaji pegawai. Saya juga harus mikir tentang pembukuan. Saya juga harus mikir tentang marketingnya. Saya juga harus mikir tentang supply barang, pengiriman barangnya. Saya juga harus mikir tentang penagihannya. Jadi dari A sampai Z semua dipikirin sendiri. Pertanyaannya, kenapa kok semua dipikirin sendiri? Kenapa kok semua dikerjakan sendiri? Karena simpel jawabannya. Karena dia nggak punya apa? Nggak punya sistem. Halo, setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah,
Masalahnya kalau mau buat sistem itu nggak gampang, butuh biaya, butuh sumber tenaga manusia, butuh waktu, ya kan, dan sebagainya. Nah ini nggak gampang, ya itu tantangan. Oke, nah, biasanya orang sekarang banyak yang beralih ke bisnis franchise. Anda tahu franchise ya? Nah, kenapa kok bisnis franchise itu laris? Karena franchise sudah menyediakan apa? Sistem. Tapi franchise juga butuh apa? Masih butuh modal, Bapak Ibu. Ya, tetap butuh modal. Oke, franchise nggak bisa luput dari modal. Ya, mau franchise yang bagus, modalnya juga besar. Saya pernah tanya salah satu franchise lokal yang bagus, bukan yang jelek ya. Saya nggak bicara yang franchise KFC, McDonald itu sudah terlalu mahal, itu sudah bicaranya sudah mungkin sudah di atas 10 miliar modalnya. Saya tanya franchise lokal, restoran. Ya kalau Anda tahu restoran cukup terkenal di daerah Termosada itu. Saya tanya berapa franchise-nya? Franchise-nya itu kalau nggak salah baru 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ya, nah artinya franchise yang bagus juga tetap butuh. Ya, franchise yang bisa buat kita kaya itu butuh modal. Nah, karena butuh modal, butuh keahlian, butuh sistem, makanya penuh dengan apa? Resiko. Ya, nah resiko ini akhirnya membuat orang dari 100% hanya berhasil berapa? 4%. Nah, sekarang kan Anda sudah bisa lihat, ya, kalau jadi karyawan, pertumbuhan income-nya lambat, betul? Buka usaha sendiri, income-nya bisa cepat kalau berhasil, tapi tantangannya juga banyak. Nah kan serba salah, ya. Terus bagaimana dong enaknya? Ya kan, maju kena, mundur juga kena, ya. Oke, hari ini saya mau kasih Anda satu peluang, oke, sebuah peluang bisnis, ya. Nah, Anda perhatikan baik-baik, ya. Untuk saya menjelaskan peluang bisnis ini, saya kasih satu perumpamaan. Oke, Andri, kamu punya teman nggak? Punya teman ya. Misalkan hari ini kamu punya teman kamu ini tinggalnya jauh. Katakanlah di mana? Ya, katakanlah di Amerika. Ya, tinggal di Amerika teman kamu ya. Dia sudah sukses Anda sebagai seorang pengusaha sukses di Amerika. Oke, dia punya bisnis burger, saingannya McDonald. Oke. Ya, katakanlah seperti itu. Tiba-tiba pagi-pagi telepon kamu, Andri, apa kabar? Oh ya baik. Andri, saya mau buka cabang nih. Saya mau kembangkan bisnis burger saya di Indonesia. Ya, tapi saya nggak kenal siapa-siapa, saya cuma kenal kamu. Mau nggak kamu join sama saya buka bisnis burger di Indonesia? Kamu saya serahkan, kamu jadi pemiliknya, bukan pegawai saya, partner bisnis. Terus kamu ngomong gini, Andri, waduh, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya duit untuk join bisnis burger sama kamu, betul? Terus teman kamu ngomong gini, Andri nggak usah bingung, nanti modalnya 100% semua dari saya. Yang penting kamu sungguhan mau bantu saya, mau jadi partner saya. Kira-kira peluangnya bagus nggak? Menggiurkan nggak? Ada orang ngajak kamu bisnis, dimodalin. Hah? Loh, saya tanya kok sungkan-sungkan. Bukan saya orangnya, tenang aja. Gak usah sungkan. Kira-kira gimana? Menggiurkan nggak? Menggiurkan. Hah? Gak sungkan-sungkan? Hah? Kalau menurut ibu gimana? Menggiurkan nggak? Saya. Hah? Iya. Tanya ono pasti kayak gitu ya. Oke, Anda telepon loh, dia ngomong, kamu jadi partner saya, tak modalin semua. Bukan jadi karyawan. Ya. Oke nggak kira-kira penawaran seperti ini? Oke. Menurut Bapak gimana? Oke ya? Oke kan? Nggak mikir 2 kali lagi. Nggak mikir 2 kali lagi. Padahal saya belum terus ini Mas ya. Langsung ngomong nggak mikir 2 kali lagi ya. Bapaknya ini tipe pengambil keputusan cepat nih ya. Nah, mungkin Anda masih ragu. Tapi saya ini nggak punya pengalaman loh. Nggak pernah bisnis. Saya nggak pernah tahu dunia restoran. Ya kan? Nanti kalau saya nggak ngerti apa-apa terus bagaimana? Terus temannya ngomong gini, nggak usah takut nih. Saya ini sudah pengusaha yang sukses. Saya tahu bagaimana mengelola restoran burger jadi sukses. Nanti sebelum restorannya buka, kamu saya training dulu. Saya kasih semua rahasia-rahasia bisa sukses.
Jadi kamu nggak butuh pengalaman. Saya ajarin kamu semua. Enak nggak dia? Hah? Enak nggak Pak? Nggak perlu mikir lagi ya. Kalau ibu gimana? Wah, ya mau ya? Oke Bu ya? Oke. Nah tapi kan pertanyaan terakhir masih tanya lagi. Tapi kalau nanti besok-besok setelah kamu modalin, oke, udah kamu ajarin, terus tetap bangkrut, bagaimana pertanggungjawaban saya? Kan gitu pertanyaannya kan? Ya, Anda tanya sama temennya gitu. Terus temennya gini, nggak usah takut Bri. Kalaupun sampai restorannya bangkrut, aku nggak nuntut apa-apa. Yaitu resiko bisnis. Kamu nggak perlu nanggung resiko apapun. Resikonya semua yang nanggung saya. Temennya mau gitu. Nggak pakai resiko, enak kan? Hah? Ya, mulai senyum semua ya. Oke, makin semangat, oke? Nah, terus ujung-ujungnya pasti kita penasaran dong. Tanya sama teman. Emangnya bisnis burger ini seberapa sih potensinya? Ya kan? Berapa sih keuntungannya? Masih pengen tanya kan? Ya kan? Kalau Anda diajak bisnis kan pasti ada penasaran kan? Pengen tahu bisnis ini bisa kasih keuntungan berapa kan? Begitu ya? Terus teman Anda ngomong, ya kalau begitu, kalau bisnisnya untung jalan gitu ya, dalam waktu 5 tahun kamu bisa lah dapat penghasilan kurang lebih per tahunnya 1 miliar. 1 M setahun saya kasih kamu. Oke gak ya? Gak pakai modal, gak butuh pengalaman, gak usah nanggung resiko, dikasih 1 M setiap tahun. Mau gak? Kira-kira kalau ada temennya omong gini, diambil langsung peluangnya? Andri ambil? Pasti ya? Ibu ambil? Nah, apalagi bapak ya langsung diambil ya. Pasti diambil ya? Oke, sip. Jadi temannya kapan mau temen? Oke, teman-teman, ini adalah perumpamaan, ilustrasi dari konsep bisnis yang mau Prudential kasih ke Anda. Ya, jadi Prudential ini ada satu konsep bisnis. Anda nggak usah bingung dengan namanya modal. Mungkin hari ini Anda masih ada yang jadi pegawai, ya kan? Kepengen punya bisnis bentukannya modal. Atau hari ini Anda sudah pernah jadi pengusaha, sudah pernah punya usaha, tapi belum berkembang sesuai dengan keinginan Anda, tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda pengen bisnis lain terbentur dari modal. Hari ini ada satu solusi. Prudential kasih satu peluang bisnis. Anda nggak perlu bingung sama modal, ya. Dan Anda nggak perlu ada pengalaman apapun di bisnis asuransi, karena Prudential akan ngajarin cara Anda berbisnis di Prudential. Oke? Dan karena tidak pakai modal, makanya tidak ada resiko bangkrut. Setuju nggak, Bu? Halo? Kan nggak mungkin bangkrut, kan nggak pakai modal, ya kan? Ya, tadi Anda masuk sini kan nggak ditarik karcis kan, malah dikasih rotian gitu ya. Oke, jadi nggak ada risiko apapun. Selama 10 tahun lebih saya di Prudential, saya nggak pernah lihat orang bangkrut gara-gara jalanan bisnis Prudential. Ya, kalau dia jalanan bisnis lain, buka toko, buka restoran ya, mereka bangkrut, terus akhirnya terbelit utang, itu sering saya dengar. Tapi di Prudential saya nggak pernah. Kenapa? Karena nggak pakai modal. Nah, ini yang dahsyat, ya. Nah, jadi ada satu peluang bisnis yang luar biasa karena nggak pakai modal, ya. Oke, Pak, bisnisnya seperti apa? Oke, kita di Prudential dikasih peluang bisnis untuk menjadi distributor produk asuransi. Anda tahu arti kata distributor? Tahu ya? Mendistribusikan produk-produk asuransi. Saya tidak ngomong Anda jadi sales asuransi, enggak. Saya ngomong jadi distributor. Jadi skala bisnisnya lebih daripada sekedar jadi sales, ya, memasarkan, mendistribusikan produk-produk asuransi. Dan di sini Anda sebagai mitra bisnis, bukan part-timer, bukan freelance. Nah ini hati-hati dengan kata part-timer dan freelance. Karena begitu kalau Anda berpikir ini adalah pekerjaan part-timer, pasti Anda akan berpikir kalau sempat saya kerjakan, kalau enggak saya kerjakan. Setuju nggak? Betul ya? Nah, dan tidak ada orang bisa sukses karena part-time. Di sini yang benar adalah Anda jadi mitra bisnis. Seperti Anda buka toko, buka restoran, sama. Ya, seperti itu. Ya, jadi Anda jadi mitra bisnis.
Bisnis apa? Distributor produk asuransi. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih kok kita bisnis asuransi? Ya, kok nggak bisnis yang lain? Terus kenapa sih kok kita milihnya Prudential? Nah gitu ya. Nah kalau kenapa kita milih Prudential, tadi Pak Joni udah jelaskan, karena Prudential perusahaan yang besar. Oke. Nah, kenapa kok kita milihnya bisnis asuransi? Bapak Ibu, sebelum kita memutuskan mau bisnis, katakanlah kita mau bisnis jual air minum ini, ya. Nah pasti yang kita pikirkan, kalau saya jual air minum ini, ada nggak orang yang mau beli? Betul nggak? Masih ada nggak orang yang mau beli? Peluangnya bagaimana? Nah, artinya apa? Sebelum kita memutuskan mau bisnis di satu bidang, yang kita lihat adalah apa? Pangsa pasar dulu. Potensi marketnya bagaimana? Kalau saya jual asuransi di Indonesia ini masih ada peluang bagus nggak? Kan begitu Bapak. Ya. Nah kalau kita bicara pangsa pasar, supaya Anda punya bayangan ini masih oke nggak bisnisnya, saya kasih Anda perbandingan. Ya supaya Anda bisa punya gambaran. Perbandingannya apa? Perbandingannya saya mau negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu negara besar atau negara kecil? Kecil.